Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di semester 2 kita lanjutkan materi dari pertemuan yang beberapa waktu yang lalu. Kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia, di mana kemarin kedudukan yang pertama dan kedudukan yang kedua itu sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, kita lanjutkan kali ini kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia pada eh, nomor yang ketiga. Apa yang ketiga? Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia berarti Pancasila dalam pengertiannya adalah seperti yang dijelaskan dalam teori von Sahoikny, bahwa setiap Volksgates atau jiwa rakyat ya Indonesia telah melaksanakan Pancasila. Artinya dengan kata lain, lahirnya Pancasila itu bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Jadi ketika bangsa Indonesia itu ada, maka pada saat itu pula lah Pancasila itu lahir. Jadi karena dia itu sebagai jiwa bangsa Indonesia, berarti dia itu lahir dari orang-orang atau dari bersamaan, Pancasila itu lahir bersamaan dengan munculnya bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Apa itu kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila dalam pengertian ini adalah bahwa sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas. Artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas inilah yang disebut kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Apa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain? Kalian bisa lihat, bangsa Indonesia memiliki berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa, berbagai macam culture, berbagai macam adat istiadat yang itu sangat berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, dan itu menjadi sebuah ciri khas dari bangsa Indonesia, dan itulah yang disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kita lanjutkan yang kelima, Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Nah, apa ini artinya? Bahwa berdasarkan peraturan TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum dan tata aturan peraturan perundang-undangan, maka Pancasila itu ditetapkan sebagai sumber hukum dasar nasional atau sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Apa dasarnya? Dasarnya adalah TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dan yang keenam adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ketika kita berbicara tentang cita-cita, maka ada sebuah keinginan luhur yang itu secara tegas termuat dalam pembukaan UUD 1945. Karena pembukaan UUD 45 merupakan perjuangan jiwa proklamasi, yaitu Pancasila. Dengan demikian Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Berarti ketika kita bicara tentang Pancasila, maka kita akan berbicara tentang cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Baik, sampai di sini apakah kalian mengerti atau mau bertanya? Jika kalian mau bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita lanjutkan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk, yakni idea dan logos, yang berasal dari bahasa Yunani, eidos dan logis, yang secara sederhana pengertian ideologi adalah gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Jadi perlu kalian ketahui, ketika kita berbicara tentang ideologi, berarti ideo itu berasal dari kata eidos dan logis, di mana artinya gagasan yang berpikir dari yang diperoleh dari cara berpikir secara mendalam, ya. Ideologi adalah ajaran atau doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nah, ketika kita berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, berarti kita melihat bahwa ada sebuah ideologi Pancasila, di mana ideologi itu diyakini kebenarannya karena disusun secara sistematis
dan diberi petunjuk pelaksanaan dalam menanggapi menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang ketiga, dalam praktek orang menganut dan mempertahankan ideologi karena kenapa? Memang ideologi sebagai cita-cita, ya. Ideologi merumuskan cita-cita hidup. Oleh sebab itu, ideologi dapat dirumuskan sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Jadi ketika ada orang yang ingin mengganti ideologi negara bangsa kita Pancasila dengan ideologi yang lain, maka kita wajib menolak, kita wajib memperjuangkan ideologi kita, karena dalam ideologi itu termaktub cita-cita tulus, cita-cita murni bangsa Indonesia yang dulu sudah didengungkan oleh founding fathers kita. Maka oleh karena itu tidak boleh ada satupun yang berhak mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Ya. Kenapa? Karena itu adalah realitas hidup bangsa Indonesia yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup. Ya kan? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak agama, 5 agama yang diakui, 6. Dan itu harus saling menghormati. Tidak boleh tidak, harus saling menghormati. Karena itu adalah cita-cita bangsa Indonesia atau cita-cita hidup dari bangsa Indonesia. Nah, ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Perubahan-perubahan itu adalah sebuah hal yang pasti, teman-teman. Perubahan-perubahan itu adalah sebuah hal yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, dan kita tidak bisa menghindari yang namanya perubahan tersebut. Dan yang namanya ideologi terbuka, Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Maka ketika ada perkembangan zaman, adanya dinamika sosial, maka Pancasila dengan sangat mudah, dengan sangat fleksibel itu dapat berinteraksi atau dapat menyelaraskan dengan perubahan-perubahan atau perkembangan zaman atau dinamika sosial yang ada. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu adalah kemampuan Pancasila dalam beradaptasi, dalam berinteraksi, dalam menghadapi permasalahan perkembangan zaman. Itu. Nah, kita ke dimensi ideologi terbuka. Dimensi ideologi terbuka itu ada dimensi realitas, di mana dimensi realitas ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu ideologi bersumber dari semacam sesuatu hal yang real, yang hidup dalam masyarakat sehingga tertanam dan berakar di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Dengan demikian, mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila ini adalah milik kita bersama, teman-teman. Kita wajib menjaga Pancasila ini. Kita tidak boleh mengkhianati Pancasila. Ya, kita tidak boleh mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Kita harus menjaga ini karena ini adalah nilai-nilai dasar yang diyakini, ya, yang memang betul-betul dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya, jadi Pancasila harus selalu kita jaga. Yang kedua ada dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah ideologi yang tangguh, biasanya terjalin berkaitan, yang saling mengisi dan saling memperkuat antar dimensi realitas dengan dimensi idealisme yang terkandung di dalamnya. Jadi realitas dengan idealisme itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa dipisahkan. Idealismenya itu masyarakat Indonesia adil makmur, idealnya. Tetapi faktanya masih banyak saudara-saudara kita yang masih di bawah garis kemiskinan. Maka cita-cita realitas itu harus diwujudkan. Ya, makanya realitas dengan idealisme itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Apa dimensi fleksibilitas? Pancasila mempunyai dimensi fleksibilitas, di mana dimensi fleksibilitas ini adalah pengembangan yang juga diperlukan oleh satu ideologi guna memelihara dan memperkuat relevansinya dari masa ke masa.
kita menuju ke slide berikutnya. Nah, batas keterbukaan ideologi Pancasila, teman-teman, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi pada pertemuan kali ini Pak Septa cukup menjelaskan tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka, dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta fungsi kedudukan Pancasila. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.